Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Purnama dari kelas 63 1C07 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjawab soal pertemuan ke-10. Yang pertama di sini ada uraikan sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh bulat kata oleh mufakat. Dan yang kedua itu ada sumber politis Pancasila. Sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi, dan semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Untuk jawaban nomor 2, uraikan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, zaman Orde Lama itu pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, dan tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulai sebagai nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu ada sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Dan untuk jawaban nomor 3, esensi Pancasila sebagai sistem etika, yang di sini adalah ada sila 1 sampai 5. Sila pertama itu ketuhanan setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua itu ada sila kemanusiaan, mengandung implikasi moral ditukarkan dengan cara sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia. Yang ketiga itu ada sila persatuan, sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan. Solidaritas sosial akan menghadirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai. Yang keempat ada kerakyatan, terletak pada prinsip musyawarah atau mufakat, yaitu menghargai diri sendiri sama dengan hal menghargai orang lain. Dan yang kelima itu ada sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka. Untuk jawaban nomor 4, pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal. Yang pertama itu ada menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan. Yang kedua ada menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan yang terakhir itu ada menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialisis. Jawaban nomor 5, contoh Pancasila sebagai sistem etika yang didasarkan pada butir-butir sila Pancasila. Yang pertama itu percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beribadah sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama sehingga dapat terjadi kerukunan. Yang ketiga, mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Keempat, tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kelima, itu tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang memicu adanya konflik. Keenam, mengakui persamaan derajat, status sosial dan hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir itu saling menghormati dan mencintai, tidak memiliki stereotip negatif antar manusia. Dan yang terakhir nomor 6 itu politik menurut Aristoteles, sesuatu yang indah dan terhormat. Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik. Sehingga etika politik merupakan nilai-nilai atau azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan masyarakat untuk dijadikan dalam proses pembagian kekuasaan. Jadi itu dia jawaban untuk pertemuan ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.